Dan topik hari ini adalah berani menderita karena Injil Kerajaan Allah. Amin. Amin, saudara. Kalau saudara membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-5, 6, dan 7, saudara akan berjumpa dengan aniaya, tekanan, siksaan, kesulitan yang dialami oleh para rasul dan jemaat Tuhan, saudara. Tetapi ada sesuatu yang menarik di situ bahwa mereka berbahagia waktu menderita oleh karena mereka dianggap terhormat menderita bagi Tuhan. Jadi salah satu kunci kenapa Injil Yesus Kristus begitu cepat disebarkan dan perkembangan umat Tuhan begitu cepat bertambah karena para murid dan para rasul mereka berani menderita bagi Tuhan. Amin. Katakan kepada teman yang ada di samping saudara, saya berani menderita bagi Tuhan. Yang benar. Saudara berani menderita bagi Tuhan? Amin. Haleluya. Saudara dengar baik-baik bahwa akhir-akhir ini jumlah orang yang mati syahid, orang Kristen yang mati karena mempertahankan iman sangat-sangat besar jumlahnya. Bahkan 10 tahun terakhir ini naik 60%. Menurut Thomas Schleiermacher dari International Society for Human Rights memperkirakan setiap tahunnya ada 7.000 sampai 8.000 orang Kristen yang menjadi martir. Saudara-saudara, bahkan dikatakan oleh Open Doors, yayasan yang menolong orang-orang Kristen yang tersiksa atau teraniaya, mengatakan bahwa Open Doors reveal that the number of Christians murdered for their faith rose 60% in 2020. Jadi jumlah orang Kristen yang mati membela imannya itu naik sampai 60% di tahun 2020. Apa artinya bagi kita, saudara? Artinya menjadi orang Kristen, menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan harus siap menderita. Amin. Dan itulah yang menjadi salah satu kunci keberhasilan gereja mula-mula, karena mereka tidak takut menderita, mereka tidak berhenti oleh karena ancaman aniaya, mereka tidak berhenti oleh karena tekanan-tekanan yang mereka alami. Mari kita akan melihat di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 40 sampai 42. Kisah Rasul pasal yang ke-5 ayat 40 sampai 42. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Saudara-saudara, mereka disesah, mereka dianiaya. Nanti di dalam pasal yang berikutnya mereka melihat ada bahkan yang dilempari batu dan mati sebagai martir pertama. Siapakah dia? Stefanus. Kalau saudara membaca Kisah Para Rasul, saudara akan melihat sebuah struktur seperti ini. Pasal 1, Roh Kudus dijanjikan. Pasal 2, Roh Kudus dicurahkan. Pasal 3, mulai para rasul, para murid memberitakan kabar baik. Setelah itu apa yang terjadi? Mujizat, aniaya. Mujizat, aniaya. Mujizat, aniaya. Jadi saudara-saudara, saya menemukan sebuah pattern atau pola. Kalau Anda benar-benar melayani Tuhan dan memberitakan Injil, saudara akan mengalami mujizat dan saudara akan mengalami tantangan. Kalau dalam pelayanan kok tidak ada tantangan sama sekali, saya mulai mempertanyakan. Saudara-saudara, salah satu karunia yang diberikan oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus adalah Anda dimampukan, saya katakan, untuk memiliki conviction, keyakinan. Keyakinan itu yang membuat Anda punya courage, keberanian untuk berkomitmen memberitakan Injil apapun juga resikonya. Amin. Amin.
Saudara siap menderita? Nah, akhir-akhir ini, saudara-saudara, kita semua, mohon maaf nih, kalau kita mau jujur, kita kalau mau melayani ambil zona nyaman. Ya kan? Kalau boleh tidak perlu harus ambil risiko melayani Tuhan. Ya kan? Kalau boleh semua jalan-jalan lancar, kalau semua boleh semua berjalan dengan tanpa halangan. Kalau perlu tidak ada masalah dalam pelayanan. Saya mengatakan kepada Anda, kalau Anda benar-benar mau mencari jiwa dan mau memberitakan kabar baik kepada yang terhilang, Anda pasti akan menghadapi halangan. Amin. Yesus sudah jauh-jauh memberikan sebuah peringatan kepada kita. Peringatannya ada di dalam kitab Matius pasal yang ke-10 pasal yang kelima ayat 10 sampai 12. Sudah ada peringatan. Sudah ada sebuah ayat yang mengatakan begini, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saya memberikan kata-kata dorongan untuk saudara-saudara di 10 negara. Ada 10 negara yang paling banyak terjadi aniaya. Salah satunya adalah Korea Utara. Dan negara-negara yang lain yang anti kekristenan, anti Yesus, anti Injil. Hampir setiap hari ada aniaya dan ada pembunuhan. Saya memberikan salut, rasa hormat dan penghargaan kepada orang-orang yang telah menjadi martir bagi Injil Yesus Kristus. Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya oleh karena Anda telah menjadi orang yang rela membela iman dan mengorbankan nyawa saudara, dan ayat ini digenapi buat Anda. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Kalau engkau dianiaya karena kebenaran, kalau engkau harus menjadi martir oleh karena Injil Yesus Kristus, kalau engkau dianiaya oleh karena engkau menjadi orang percaya, engkau mungkin dipojokkan, dizolimin, direndahkan, bahkan disisihkan oleh karena imanmu kepada Yesus Kristus. Berbahagialah. Berbahagialah saudara-saudara di Indonesia yang mungkin engkau sedang menghadapi tantangan iman. Di beberapa tempat engkau sulit beribadah, di beberapa tempat engkau sulit mendirikan tempat ibadah, di beberapa tempat engkau dipersulit. Gara-gara imanmu kepada Yesus Kristus, saya mengatakan berbahagialah. Semua mengucapkan itu. 1, 2, 3. Amin. Sikap kita terhadap aniaya karena kebenaran menentukan bagaimana kita mengakhiri perjalanan iman kita, perjalanan pelayanan kita. Makanya kalau saya pergi ke desa-desa, melihat para hamba Tuhan yang susah tapi masih tetap setia. Mereka hidup serba terbatas tapi masih memberitakan kabar baik dengan semangat, dengan senyum. Saya salut kepada mereka. Saya salut kepada Pak John Kause. Saya salut kepada Bapak Otniel. Saya salut kepada saudara semua yang melayani di Amanuban Selatan atau di Timur Tengah Selatan, di Sumba. Saya tahu Anda mengalami kesulitan. Tetapi oleh karena ada sukacita karena komitmen untuk berani berkorban bagi Injil Yesus Kristus, upahmu besar di surga. Amin. Karena sikap itulah yang membuat para murid pada akhirnya bertahan menghadapi kesulitan. Mari kita akan melihat apakah itu dimiliki oleh para murid, dimiliki oleh para murid. Kita lanjutkan pembacaan tadi. Kisah Rasul pasal 5 ayat 40 dan selanjutnya. Rasul-rasul itu setelah disesah ya, setelah dianiaya,
Rasul-rasul itu, perhatikan baik-baik. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus Kristus yang adalah Mesias. Perhatikan baik-baik, ada dua kata kunci di situ. Dan mereka telah dianggap layak, mereka bergembira karena telah dianggap layak menderita, itu yang pertama. Yang kedua, melanjutkan. Dua kunci ini. Sikap Anda terhadap penderitaan dalam pelayanan menentukan sepak terjang Anda dalam pelayanan. Orang yang menganggap bahwa pelayanan adalah sebuah tantangan kesulitan yang harus diantisipasi, ketika pelayanan itu memberikan tekanan dan bahkan perlawanan dan penderitaan bagi mereka yang bersikap, ini penghargaan, ini adalah keistimewaan dari Tuhan. Maka mereka tidak akan pernah berhenti melayani Tuhan. Karena penderitaan dalam pelayanan adalah penghargaan. Saudara-saudara, saya harus mengatakan ini. Kita harus bersyukur kepada bapak-bapak gereja. Kita harus bersyukur buat hamba-hamba Tuhan yang telah datang di kampung saudara. Yang berani berkorban. Karena pengorbanan mereka telah membuahkan iman saudara. Hari ini saya bisa percaya kepada Tuhan Yesus karena ada orang yang pernah datang di kampung saya. Namanya almarhum Yonatan Yamidi. Pak Yonatan Yamidi tahu bahwa saya bukan orang percaya, tapi satu-satunya pemuda yang punya gitar di kampung itu adalah Paulus Wiratno. Waktu itu namanya Wiratno. Jadi dia mengajari saya lagu. Saya tidak menyadari bahwa dia menyuruh saya akhirnya main gitar di pertemuan yang saya tahu waktu itu ternyata itu adalah sebuah perintisan. Tapi karena saya yang punya gitar, saya diajari lagu-lagu, saya suruh mengiringi. Saudara-saudara, saya bersyukur karena almarhum Yonatan Yamidi ini yang juga menginjili ayah saya. Orang ini begitu pandai dipakai oleh Tuhan, punya karunia untuk menjangkau. Sehingga bahkan di Kawedanan Boja itu, di Kendal bagian atas, ada 27 gereja yang dibuka oleh satu orang yang bernama Yonatan Yamidi. Seorang yang berani mempertaruhkan nyawanya demi pemberitaan Injil. Saya tahu pada waktu itu tidak mudah untuk melakukan itu. Saudara-saudara, mari kita ambil sikap ini, bahwa penderitaan dalam pelayanan adalah penghargaan. Saya ulangi lagi, penderitaan dalam pelayanan adalah penghargaan. Ini yang anak-anak yang baru masuk SPPT, tolong ucapkan ini ya. Penderitaan dalam pelayanan adalah penghargaan. 1, 2, 3. Kurang yakin saya dengan ucapan saudara, kurang keras ya kan. Penderitaan dalam pelayanan adalah penghargaan. 1, 2, 3. Semua staf kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Semua yang nonton dan yang sedang mendengar lewat radio katakan, penderitaan dalam pelayanan adalah penghargaan. Jadi ketika kita mengambil sikap seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, berbahagialah kamu apabila kamu dianiaya oleh karena aku. Berbahagialah kamu apabila kamu harus menderita oleh karena Injil kebenaran. Ketika kita mengambil sikap itu, Tuhan tidak tinggal diam. Disitulah peran Roh Kudus diberikan kepada saudara. Nanti saya akan memberikan ilustrasinya. Saudara-saudara, mari kita melihat apakah para murid mengambil sikap untuk berani menderita bagi Tuhan. Ya, hampir 12 murid menjadi martir. Petrus mati disalibkan, kepalanya di bawah di kota Roma. Andreas mati disalibkan dengan bentuk X, salibnya bentuk X. Matius mati di Ethiopia, disiksa dan dibunuh dengan pedang.
Yakobus dirajam batu dan dilemparkan dari bumbungan bait Allah. Yohanes direbus dengan minyak, tidak mati, kemudian dibuang ke Pulau Patmos. Filipus mati disalibkan terbalik seperti Petrus. Bartolomeus mati di Armenia dengan hukum cambuk. Lukas mati digantung di Yunani. Markus meninggal di Alexandria, diseret hidup-hidup. Thomas mati di India, ditusuk oleh tombak. Yudas, saudara Yesus, mati dipanah. Dan Matias, pengganti Yudas Iskariot, dirajam dan dipenggal kepalanya. Darah seorang martir adalah lahan yang subur bagi pertumbuhan gereja. Saya pernah mendengar istilah kekristenan itu unik. Kalau dibiarkan bertumbuh malah mati sendiri. Tapi kalau dianiaya malah cepat bertumbuh. Semakin dibabat, semakin merambat. Saya pernah membaca itu. Ya. Jadi saudara-saudara, jangan sampai Anda terlena. Tantangan terbesar dalam kehidupan iman kita adalah waktu tidak ada tantangan. Maka pada waktu engkau diizinkan menghadapi tantangan dalam pelayanan, anggaplah itu sebagai kebahagiaan. Amin. Haleluya. Oh saudara-saudara, apakah benar yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa mati sebagai martir adalah sebuah kehormatan? Mari kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai 55. Apa yang terjadi pada waktu Stefanus dirajam dan menghembuskan nafas terakhirnya? Apa yang terjadi di surga? Apa yang terjadi di surga ketika ada anak-anak Tuhan berani mempertaruhkan nyawanya demi Injil kebenaran? Apa yang terjadi di surga ketika ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan berani mati bagi penginjilan atau bagi pelayanan pekerjaan Tuhan? Kita baca saudara-saudara. Ketika anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka ketika Stefanus memberikan pembelaan. Maka mereka menyambutnya dengan kertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Selama ini kita tahu dia duduk di sebelah kanan Allah. Selama ini kita menyanyikan dia hiduplah, dia hiduplah. Terus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Selama ini kita tahu dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi pada waktu Stefanus mati sebagai martir pertama, dia berdiri. Apa itu? Standing ovation. Stefanus mendapatkan penghargaan. Surga memberikan penghargaan kepada mereka yang berani berkorban demi pemberitaan kebenaran. Amin. Haleluya. Haleluya. Nanti saudara akan ketemu dengan Stefanus. Saya menyarankan Anda undang dia masuk komsel saudara. Suruh dia memberikan kesaksian bagaimana dia bisa melihat langit terbuka. Dan Yesus berdiri. Yesus berdiri pada waktu engkau mengembuskan nafas terakhir gara-gara engkau dianiaya karena iman saudara. Tapi kalau saudara mati karena digebuki orang gara-gara nyolong ayam, itu beda. Amin. Ada seorang pengkhotbah yang mengatakan, Yesus berdiri bukan hanya sekedar oleh karena Stefanus mengakhiri sebagai seorang syuhada, sebagai seorang martir. Yesus berdiri karena di samping Stefanus ada orang yang nantinya akan dipakai oleh Tuhan yang menyaksikan pembunuhan itu yang bernama Saulus. Yesus berdiri oleh karena pengorbanan Stefanus melahirkan Saulus yang akan menjadi Paulus.
darah seorang martir tidak pernah sia-sia, saudara. Saya menantang saudara-saudara. Melayani Tuhan tidak enak-enak, saudara-saudara. Hanya berdiri di balik mimbar pakai dasi, terima perpuluhan dan persembahan tiap bulan, dan semua lancar-lancar saja. Saudara harus bisa menghargai bahwa salah satu bagian dari sebuah pelayanan adalah berani menderita. Jadi yang mau masuk sekolah pelayanan, ingat baik-baik, engkau sudah memilih untuk menderita bagi Tuhan. Termasuk di asrama, engkau akan menderita oleh karena harus bekerja, berdoa, disiplin dan sebagainya. Jangan pikir akan enak-enak saja. Ya, kalau tidak berani menderita, putuskan pulang besok. Haleluya, amin. Oh saudara-saudara, Stefanus martir pertama yang disambut oleh Tuhan. Dan saya mendengar orang-orang yang berani mencurahkan darahnya nanti pada waktu Yesus datang akan mendapatkan mahkota kehidupan. Seperti yang dijanjikan. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, sekarang ada hari martir. Jadi ada sebuah gerakan yang menyatakan para martir harus dikasih penghargaan, sehingga ada satu hari yang diputuskan menjadi hari martir, hari syuhada, hari orang-orang Kristen yang telah berani mempertaruhkan nyawanya karena terlalu banyak. Saya membaca salah satu wanita yang menginjili para gerilyawan di Kolombia. Dia mempertaruhkan nyawanya dan dia mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Namanya Rocio Pino. Rocio Pino adalah seorang wanita yang berani mempertaruhkan nyawanya masuk di sebuah medan yang sangat berbahaya. Tapi karena dia punya hati untuk memberitakan kebenaran kepada orang-orang yang tidak kenal Yesus, pada akhirnya dia masuk ke tempat itu. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Rocio Pino mati, disaksikan oleh suami dan anaknya. Dia menjadi seorang martir. Ada kalimat yang mengatakan begini, understanding the risk, Rocio and her family choose to live and share the gospel in the dangerous area of Colombia because they took Jesus' great commission seriously. Rocio Pino mengambil keputusan untuk berani masuk ke sebuah lahan penginjilan yang sangat berbahaya, mempertaruhkan nyawanya karena dia ingin memberitakan kabar baik, memberitakan amanat agung untuk mereka yang sedang memerlukan pertolongan. Saudara-saudara, yang saya kagum, saya heran melihat proses kematian Stefanus. Orang-orang Yahudi, para anggota Dewan Ulama Yahudi pada kaget. Karena pada waktu Stefanus memberikan jawaban-jawaban, diberikan hikmat yang luar biasa. Bukan hanya itu saja, saudara membaca di dalam Kisah Rasul pasal 7. Mereka melihat muka Stefanus seperti malaikat. Bersinar seperti malaikat. Stefanus tidak mengaduh, Stefanus tidak mengerang, Stefanus tidak memberikan respon kesakitan. Karena saya yakin ada kekuatan ekstra yang diberikan oleh Allah. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Ada kalimatnya itu. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Perhatikan baik-baik di ayat yang ke-8. 54 dan 8 pasal 1a dikatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus penuh Roh Kudus mengakhiri hidupnya dengan aniaya, tetapi tidak ada komplain. Tidak ada erangan, keluhan dan sebagainya. Apa yang membuat dia mengakhiri dengan menyerahkan nyawanya dan mengakhiri kematian dengan sukacita, dalam arti dia dianggap mati sebagai penghargaan di hadapan Tuhan? Saya yakin sekali
Karena ada kekuatan dari dalam yang memampukan Stefanus menghadapi penderitaan. Nah, saya mau kasih contoh nih saudara-saudara. Apa artinya diurapi? Jadi mungkin saudara melihat bisa di close up Pedro. Ini ada kapas tanpa minyak dan ada kapas dengan minyak. Anggap aja yang dengan minyak adalah kapas yang diurapi. Urapan itu diberikan untuk memberikan ketahanan menghadapi kesulitan. Jadi kapas, mungkin jangan banyak-banyak nanti terbakar ini. Ya, tolong Ibu Yeye bakar kapas dan pakai waktu. Berapa lama kapas yang dibakar tanpa minyak dan berapa lama kapas yang dibakar dengan minyak? Mana yang lebih cepat? Lihat saudara-saudara, kapas, lihat Pedro, kapas yang dibakar, yang tanpa minyak, dibakar dalam hitungan menit, dia cepat terbakar. Dia habis bahkan tidak berbekas. Dia habis. Bagaimana dengan kapas yang diurapi, kapas yang dikasih minyak? Mari kita akan lihat saudara-saudara. Ya, saudara lihat sendiri, ini bukan sulap, bukan sihir. Ya. Kapas dan ini kalau nggak ada lilin. Jadi saudara-saudara yang di rumah katanya tidak ada lilin, tidak apa, mati lampu, pakai kapas, kasih minyak, dia akan menyala dalam waktu yang lama, hitungan menit, bukan hitungan detik. Kapas tanpa minyak dalam waktu cepat terbakar. Kapas dengan minyak saudara masih melihat, mungkin sampai akhir kebaktian dia akan menyala. Apa artinya? Hidup yang diurapi Tuhan membuat kita bersinar lama. Yang kedua, saudara tahan menghadapi panas. Saudara tahan menghadapi tantangan. Saudara tahan menghadapi penderitaan. Saudara tidak mudah putus asa waktu menghadapi kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Anda menjadi seorang yang kuat menghadapi aniaya, siksaan, cercaan, apapun juga dalam hidup saudara, saudara akan bertahan. Saudara bertahan. Karena urapan itu memampukan Anda kuat menghadapi setiap tantangan. Saya bisa membayangkan Petrus dengan teman-temannya selesai disesah, ya kan? Selesai dipukuli, dia pulang, dia keluar dari ruang penyesaan, dia nyanyi, haleluya, Tuhan baik. Ya kan? Saya kurang tahu lagu apa yang dia nyanyikan. Ya. Dia enggak melompat tembok waktu itu. Dia dikeluarkan, ya kan? Ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Amin. Oleh karena itu, mohon maaf kalau saya harus mengatakan ini, saudara-saudara. Anda semuanya yang sedang diizinkan menghadapi tantangan, khususnya saudara-saudara yang sedang menghadapi aniaya, direndahkan, dibullying, dipinggirkan, disisihkan, oleh karena imanmu kepada Tuhan, jangan lupa hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena roh itu akan memampukan saudara menghadapi setiap tantangan dalam hidup saudara. Haleluya. Saudara jangan menyerah. Jangan mengganti iman saudara gara-gara sembako. Jangan mengganti keyakinan saudara gara-gara ditawari beasiswa. Jangan mengganti kepercayaan saudara gara-gara engkau ditawari rumahnya akan dibangun. Atau mendapatkan suami atau menukar imanmu dengan pangkat atau kenaikan jabatan. Amin. Saya harus mengatakan ini karena ada orang-orang yang begitu mudah menukar pengorbanan Kristus yang begitu mahal dengan gaji tambahan atau dengan pangkat yang dinaikkan. Saudara-saudara, secara khusus untuk saudaraku yang hidup atau tinggal atau berdomisili di mana saudara seringkali mengalami tekanan oleh karena imanmu kepada Kristus, hiduplah di bawah urapan kuasa Roh Kudus. Hiduplah
dalam urapan kuasanya, saudara akan dimampukan seperti kapas dengan minyak masih menyala. Tidak gampang terbakar, tidak mudah putus asa, tidak gampang berubah pikiran, tidak mudah menyerahkan iman saudara oleh karena kesulitan demi kesulitan dalam hidup saudara. Amin, saudara. Haleluya. Saya mau saudara mengucapkan kalimat ini dan saya mau saudara-saudara yang mendengarkan lewat radio maupun saudara yang sedang menonton lewat live streaming, tolong ditulis kalimat ini. Sekali Yesus, tetap Yesus. 1, 2, 3. Ulangi lagi. Amin. Saya ulangi lagi, saya bertemu dengan seorang pedagang tempe yang mengalami tekanan yang luar biasa karena imannya. Pedagang tempe ini saya ketemu di Gunung Bromo. Saat saya berkhotbah di sebuah gereja di sana, Pak Tono, dia bersaksi bahwa dia percaya kepada Yesus dan sempat menghadapi tekanan yang luar biasa dari mertuanya. Apa yang membuat dia percaya Yesus? Waktu dia sakit parah, lumpuh, tidak bisa berjalan bertahun-tahun. Satu malam dia didatangi oleh orang yang pakai jubah putih dan orang itu senyum dan menumpangkan tangannya yang berdarah di atas mukanya atau di dahinya dalam mimpi itu. Besoknya dia sembuh total dan dia bisa berjualan tempe lagi. Oh saudara-saudara, tiap hari dia berjualan tempe, kembali seperti dulu, dia berjalan kaki masuk rumah ke rumah dan dia menawarkan tempenya. Satu kali dia masuk ke rumah orang Kristen yang di dindingnya ada kalender. Ada orang pakai jubah putih yang tangannya berlubang dan mengeluarkan darah. Dia tanya, siapakah orang ini? Saya ingin tahu orang ini karena dia yang telah menyembuhkan saya. Malam-malam dia datang dan dia menumpangkan tangannya di atas dahi saya dan besoknya saya tiba-tiba mendapatkan kekuatan. Saya sembuh total padahal saya sudah berjuang bertahun-tahun untuk mencari kesembuhan. Orang yang punya rumah menjelaskan, dialah Isa Al-Masih. Dialah Yesus juru penyembuh. Dialah Isa Al-Masih yang banyak melakukan keajaiban. Kalau Bapak sudah merasakan jamahannya, sudah selayaknya Bapak menjadi orang yang percaya kepadanya. Dalam waktu yang cepat dia membuat keputusan, saudara-saudara. Dan pada akhirnya dia percaya kepada Yesus. Oh saudara-saudara, saya masih ingat pada waktu dia membuka Alkitab, Alkitabnya dibungkus dengan koran. Saya tanya, kenapa Alkitab Anda dibungkus dengan koran? Karena dia menghadapi tantangan. Satu kali dia diultimatum oleh mertuanya, kalau kamu tidak mau berganti keyakinan, kembali ke keyakinanmu yang lama, lebih baik kamu kembalikan istrimu. Yang pertama. Yang kedua, kembalikan pinjaman modalmu. Dan keluar dari rumah ini. Saudara-saudara, Pak Tono, dia mengambil keputusan, apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah kembali ke keyakinan yang lama. Bagaimana mungkin saya mengingkari Tuhan yang telah menyembuhkan saya bertahun-tahun saya sakit lumpuh. Saudara-saudara, pada akhirnya dengan pertolongan Tuhan, dia tetap setia. Dia tahu pada waktu dia ketemu dengan saya, minta didoakan supaya mendapatkan kekuatan dan bertahan. Akhirnya saya mendengar cerita kalau istrinya juga percaya kepada Tuhan. Dan bahkan satu saat mertuanya mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, pengorbanan Pak Tono untuk tetap hidup percaya kepada Tuhan memberikan pembelajaran kepada kita. Berbahagialah orang-orang yang berani menderita oleh karena kebenaran. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Bu Lydia saya undang maju ke depan nyanyi, aku takkan berhenti atau takkan menyesal mengiring Tuhan. Saudara-saudara nyanyikan lagu ini, karena kata-kata lagu ini adalah sebuah komitmen saya. Saya menulis lagu ini sebagai sebuah komitmen, saya tidak akan berhenti melayani Tuhan. Saya tidak akan berhenti mengiring Tuhan, karena saya tahu bahwa di akhir hidup kita, waktu kita setia, kita akan mendengarkan kalimat ini, sabaslah hambaku yang baik dan setia. Amin.
Amin, haleluya. Takkan ku sesali mengiringmu seumur hidupku. Amin. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara yang ada di rumah, sementara saudara mungkin menghadapi tantangan, imanmu sedang digoncangkan oleh karena keadaan. Mungkin kau menghadapi tekanan, tantangan, aniaya, pergumulan, bahkan direndahkan. Nyanyikan lagu ini. Amin. Mengiringmu seumur hidupku, meski 1000 musuh menghadang di tiap langkahku. Amin. Ku pegang firman-Mu, ku pegang janji-Mu, Kau Allah takkan tinggalkanku. Ku bersyukur, amin. Ku bermazmur, setiamu tiada terukur. Ku bernyanyi, ku memuji kebesaran-Mu tak tertandingi. Ku takkan berhenti. Jangan berhenti melayani, jangan berhenti mengasihi oleh karena kesulitan, tantangan atau pergumulan, saudara-saudara. Tetap melayani, tetap mengasihi. Meski badai hidup menerpa perahu kehidupanku. Amin. Ku tak akan goyah, ku sujud menyembah. Kuasa-Mu tak akan berubah. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Setiamu tiada terukur. Ku bernyanyi dan memuji kebesaran-Mu tak tertandingi. Ku bersyukur, ku bermazmur. Saya minta semua staf maju ke depan di sini. Semua staf maju di sini, kita menyanyi dan mendoakan saudara kita. Setiamu tiada terukur. Nyanyikan, angkat tangan, kita akan berdoa buat mereka. Haleluya, haleluya. Ku memuji kebesaran-Mu tak tertandingi. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bermazmur. Setiamu tiada terukur. Ku bernyanyi, ku memuji kebesaran-Mu tak tertandingi. Sekali lagi nyanyikan, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bermazmur. Setiamu tiada terukur. Ku bernyanyi, ku bernyanyi, memuji kebesaran-Mu tak tertandingi. Sementara saudara mendengarkan lagu ini dinyanyikan dengan sayup-sayup, saya mau berdoa untuk saudara-saudara yang sedang menghadapi tekanan, aniaya, pergumulan, tantangan, direndahkan apapun juga karena iman saudara. Untuk para hamba Tuhan, untuk para pemberita Injil yang sedang menghadapi tantangan, kesulitan, aniaya, kami mendukung Anda dalam doa.
Kami berdoa agar roh Allah akan memberikan kekuatan kepada Anda. Kami berdoa agar kiranya penyertaan Tuhan akan menyertai Anda semua. Bapa kami dalam surga, aku berdoa buat hamba-hambamu, umatmu yang sedang menghadapi aniaya, yang sedang menghadapi tantangan, yang sedang menghadapi tekanan, yang sedang menghadapi pergumulan, kesulitan karena iman mereka. Biarlah kekuatan dari Allah Bapa, kekuatan daripada Roh Kudus dan urapan daripada Allah sendiri menyertai mereka, mengurapi mereka. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Sekarang kita akan berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah menulis pokok-pokok doa. Kami akan bersafaat. Nanti Ibu Lydia akan mewakili kita semua mendoakan saudara-saudara. Angkatlah tanganmu. Kita mendoakan semua saudara-saudara kita yang perlu kesembuhan ilahi, yang perlu pertolongan, yang perlu jawaban doa, perlu mujizat keuangan, pemulihan. Mungkin ada di antara mereka yang sedang kena COVID. Kita akan berdoa supaya urapan kesembuhan Tuhan dilepaskan. Ibu Lydia akan. Haleluya. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami percaya pada waktu kami menyatukan hati, maka mujizat Allah boleh Tuhan nyatakan. Pagi ini kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang sedang menghadapi sakit penyakit. Bapa, kami percaya kalau Tuhan izinkan itu terjadi, ada pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Kami menyatukan hati, segala sakit penyakit yang berusaha menyerang setiap umat-Mu, khususnya virus corona ya Tuhan. Kami menyatukan, kami menghancurkan di dalam nama Yesus. Kami percaya sakit lambung disembuhkan, hal-hal yang berusaha mengganggu mereka disembuhkan oleh Tuhan, dan terjadi mujizat saat ini. Kami akan mendengar kesaksian bagaimana mereka mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang berbeban berat kami percaya dilepaskan oleh Tuhan. Mereka yang menghadapi jalan buntu, kami percaya Tuhan berikan hikmat untuk mereka bisa keluar dari persoalan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Secara khusus saudara-saudara, saya menantang saudara yang mengatakan, Pak Paulus, saya ingin dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya ingin pelayanan saya dipenuhi, dituntun oleh Roh Kudus. Saya sudah lama berdoa supaya Roh Tuhan memenuhi hidup saya. Saya ingin dibaptis, dipenuhi oleh Roh Kudus. Taruh tanganmu di dada. Taruh tanganmu di dada. Nanti Ibu Rina akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya Roh-Mu ada di sini Tuhan. Dan kami tahu bahwa Roh Kudus Engkau berikan bagi kami Tuhan. Roh itulah yang memampukan memberikan kami kekuatan Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa buat anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, yang telah Engkau pilih dan menetapkan mereka untuk menjadi pelayan-Mu Tuhan. Yang mereka hari ini membutuhkan urapan Roh Kudus Tuhan. Yang kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami dan kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan penuhi mereka dengan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhi mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Penuhi mereka dengan kebebasan-Mu dari-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau memenuhi umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu dengan Roh-Mu Tuhan. Sehingga dengan Roh-Mu itulah mereka berani untuk menyaksikan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami percaya bahwa pagi hari ini setiap hati yang rindu dipenuhi dengan Roh Kudus telah dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Terima kasih.